Padahal gamelan kita sudah diakui oleh UNESCO, tapi sepertinya kita kalah di algoritma. Kita melihat viral seakan-akan hal yang terjadi kebetulan. Kita melihat viral seakan-akan ada sebuah keberuntungan. Padahal saya pikir ditentukan oleh proses dan dibuat strateginya. Halo warga Bumi, kembali lagi bersama saya Willy di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Di bulan kemerdekaan ini kita akan membahas beberapa tema berkaitan dengan budaya dan ekonomi. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa beberapa video-video yang memang menghadirkan konten-konten tradisional itu kadang-kadang cenderung sedikit yang menikmatinya. Ada yang tahu kenapa? Padahal gamelan kita sudah diakui oleh UNESCO, tapi sepertinya kita kalah di algoritma. Tentu beberapa waktu yang lalu kita tahu ada beberapa konten-konten lokal yang memang viral, tapi saya akhirnya menjadi berpikir sejauh mana viral itu memang betul-betul disiapkan dan disengaja. Kita melihat viral seakan-akan hal yang terjadi kebetulan. Kita melihat viral seakan-akan ada sebuah keberuntungan. Padahal saya pikir viral itu hal yang memang ditentukan oleh proses dan dibuat strateginya. Yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan oleh sebuah tarian yang menari di atas perahu yang akhirnya kita kenal sebagai tari pacu jalur, begitu ramai diperbincangkan. Tapi tidak sedikit beberapa media juga menampilkan bahwa timbul persoalan-persoalan lebih lanjut. Anak tersebut diundang ke beberapa tempat dengan instan dan sederhana, bahkan katanya diangkat menjadi duta pariwisata. Ini perlu kita pertanyakan kembali bahwa apakah betul-betul kita sebagai bangsa merasa bangga terhadap budaya kita atau lebih kepada memanfaatkan, mengeksploitasi hal-hal yang viral itu. Jika kita lihat pacu jalur itu hanya sekedar sebuah hiburan, bukan sebagai sebuah seni pertunjukan yang hidup, berkembang dan berdaya saing, berarti kita gagal. Bukan gagal menjaga budaya, tapi gagal menjadikannya aset digital. Tentu hal-hal yang viral kemarin yang berkaitan dengan budaya-budaya lokal bisa membuktikan bahwa budaya kita itu hebat. Tapi harus kita pahami bersama bahwa dunia digital punya cara baru untuk melihat, mengemas, dan menampilkannya. Kita sering bilang kita cinta budaya, tapi kemana cinta itu? Saat yang menjaga budaya justru ditinggalkan sendiri. Di desa masih ada penenun, pengrajin yang terus setia terhadap pekerjaannya. Ada sinden-sinden konsisten melatih suaranya, walaupun terkadang sulit untuk mendapatkan murid-murid baru yang datang ke sanggarnya. Mereka sulit untuk viral, tapi tanpa mereka, kita tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kenapa konten racing gampang untuk meledak? Tapi kisah pengrajin batik kita, kisah pangrawit, pemain gamelan, justru tenggelam di beranda media sosial. Jadi siapa yang salah? Yang masih setia menjaga tradisi, atau mencoba merubah, lebih bertahan di zaman algoritma? Atau jangan-jangan salah kita semua? Yang diam, yang scroll cepat tanpa peduli, yang mengaku mencintai budaya tapi hanya di kata-kata, tapi hilang di aksi-aksi nyata. Tentu ini bukan sekedar perasaan, tapi ini adalah sebuah kenyataan yang pahit namun tentu kita harus hadapi. 85% konten viral di Indonesia bukan konten kita sendiri. Lebih banyak hip-hop, anime Jepang, dan tren-tren barat. Mereka yang mendominasi FYP, channel YouTube, trending di beberapa platform digital, sampai playlist Spotify kita sendiri. Sementara itu di sisi lain, musik-musik tradisional, budaya-budaya lokal terselip di sudut algoritma yang hampir tidak terjangkau. Kita bicara potensi triliunan rupiah dari sektor-sektor budaya lokal, tapi potensi itu masih tidur. Kenapa? Karena para pelaku budayanya belum bangun dari era digital. Sekitar 90% UMKM budaya itu belum digital. Artinya ribuan pengrajin, komunitas lokal, maupun seniman, beberapa masih belum tahu cara menjual karya mereka di dunia digital. Belum paham bagaimana caranya promosi di Instagram atau di Facebook, belum mampu bagaimana membuat reels atau membuat marketplace untuk produk-produk mereka. Kita berbicara tentang karya-karya budaya-budaya lokal yang begitu hebat di dunia nyata, tapi belum memiliki panggung-panggung besar di dunia maya. Kalau dunia digital adalah panggung terbesar hari ini, kenapa budaya kita hanya ada di balik tirainya saja? Masalah klasik tapi nyata. Kenapa bisa begitu? Bukan karena karyanya jelek, tapi karena sistemnya yang memang belum berpihak. Karena kita belum siap terhadap ekosistem yang baru seperti ini. Misalkan seniman kita belum begitu mengerti algoritma. Mereka belum mengetahui bagaimana caranya meningkatkan viewers, bagaimana dan kapan
kapan mengetahui waktu-waktu upload terbaik. Kemudian persoalan praktis yang kedua adalah belum memiliki tim konten. Misalkan sementara brand-brand global memiliki tim kreatif, editor, bahkan sampai agensi. Para pelaku budaya lokal terkadang hanya berproses cukup dengan 2 orang saja. 1 orang yang membuat karya dan 1 orang lagi yang merekam menggunakan handphonenya. Masalah klasik yang ketiga adalah kita belum memiliki kepercayaan diri untuk tampil di platform global. Banyak yang masih merasa bahwa karya saya kampungan, tidak akan viral. Padahal, hal-hal yang otentik itu justru bernilai tinggi. Tapi tentu saja, siapa yang mengajarkan mereka untuk belajar tentang personal branding? Kita punya budaya yang hebat, tapi kalah secara strategi. Budaya kita bukan kurang berkualitas, tapi kita belum paham bagaimana bermain di medan digital. Kita tertinggal bukan karena lemah, tapi karena kita belum disiapkan untuk era digital ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus mengeluh tentang minim apresiasi, atau mau mulai belajar bermain di arena baru? Karena seperti yang sering kita dengar, di era digital saat ini, yang viral adalah yang dianggap ada. Jika karya kita tidak hadir di dunia digital, maka jangan heran yang dikenal justru budaya dari luar. Ekonomi kreatif hari ini, kita semua tahu, bukan sekedar panggung atau pameran, tapi sebuah layar di genggaman kita. Ekonomi kreatif sekarang perlu menyentuh ekonomi digital. Produk budaya bisa kita artikan sebagai sebuah konten. Seniman adalah sebuah brand. Panggung hari ini adalah live streaming. Instagram sudah bisa menjadi sebuah galeri. CD album karawitan sekarang sudah bisa menjadi playlist di Spotify. Karya kita bisa menjadi sebuah penghasilan jika diposisikan dengan tepat. Jika dulu kita menunggu diundang, tapi hari ini kita bisa mengundang penonton dunia melalui konten-konten yang kita sajikan. Transformasi ini nyata, tapi memang butuh keberanian untuk berpindah dari panggung konvensional ke algoritma digital, dari penonton pasif ke komunitas global. Yang tradisional masih tetap bisa bertahan, seakan mau terhubung. Karena hari ini, budaya yang tidak hadir di dunia digital perlahan-lahan akan dilupakan. Kita bisa ambil contoh beberapa bentuk-bentuk komunitas kesenian atau gerakan-gerakan berkesenian yang memang sudah terbuka terhadap dunia-dunia digital. Dari Jogja, kita bisa melihat teater boneka yang lahir dari ruang kecil, tapi kini tampil hampir di berbagai belahan dunia. Mereka tidak hanya berpentas, mereka bercerita melalui Instagram dengan visual yang sinematik, witis, dan konsisten. Kontennya bukan sekedar promosi, tapi menjadi sebuah narasi tentang imajinasi, identitas, dan akar budaya. Dan kita bergeser ke grup musik anak muda bernama Pasukan Ra. Mereka tampil kekinian dengan tidak meninggalkan akar budayanya, menghadirkan beberapa alat musik tradisional dan aransemen tradisi yang khas. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk regenerasi. Genre lama dimodifikasi sehingga menghadirkan kebaruan-kebaruan. Kuncinya tidak cukup hanya berkarya, tapi kita tahu di mana karya itu akan bergerak, di ruang-ruang konvensional atau di ruang-ruang digital. Contoh-contoh tadi sudah jelas. Mereka merayakan kemenangan karena mereka tahu bagaimana caranya bertarung di dunia digital tanpa meninggalkan akar budayanya. Merdeka berkarya bukan hanya melulu tentang bagaimana kita bukan cuma persoalan kita membuat apa yang kita sukai lalu upload ke media sosial. Merdeka itu adalah bebas dari ketergantungan, bebas dari selera asing yang mendikte apa yang keren menurut mereka, bebas dari sistem yang hanya mengangkat apa yang populer, bukan mengangkat apa yang bermakna. Karena jika kita tidak bisa tampil di panggung global, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Jika kita tidak bisa menjual cerita kita, maka cerita kita akan dibeli oleh orang lain, lalu dijual kembali dengan harga yang tidak pernah kita bisa tentukan. Merdeka itu ketika budaya mampu untuk menjadi kekuatan ekonomi, ketika tradisi bukan menjadi beban, tapi bekal, dan ketika seniman, pengrajin, budayawan, komunitas adat bisa bertahan, berkembang, bahkan mampu untuk memimpin. Karena yang bertahan bukan yang populer, tapi yang mampu untuk beradaptasi. Tentu kita tidak perlu berharap pada orang lain. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Banyak yang bisa kita lakukan saat ini. Dimulai dari digitalisasi karya. Rekam, edit, unggah di halaman rumah, di ruang tamu, sanggar-sanggar di kampung. Hari ini, tentu saja smartphone bisa menjadi kamera. Kita tidak perlu menunggu untuk diliput TV. Kita bisa menjadi media untuk diri sendiri. Kita bisa membuat platform-platform budaya di TikTok, di Instagram. Kita bisa berkomunikasi
kolaborasi, tradisi, dan inovasi bisa mampu untuk menguatkan kita semua. Ini bukan persoalan tentang generasi mana yang hebat, tapi bagaimana semua generasi bisa berjalan secara bersamaan, bisa berjalan secara harmonis. Kita bisa membangun komunitas-komunitas. Jika sendirian kita hanya kreator, tapi jika kita bersama, itu akan menjadi sebuah gerakan. Membuat komunitas digital, membangun pasar lokal yang kuat, menciptakan ruang aman bagi para pelaku budaya dan seniman untuk dapat saling mendukung. Jangan malu jadi pelaku budaya, tapi tentu jangan juga idealis tanpa strategi-strategi yang konkret. Karena mencintai budaya saja tidak cukup. Kita juga perlu tahu bagaimana cara memperjuangkan kebudayaan ini. Di dunia yang terus berubah, budaya adalah akarnya. Teknologi adalah sayapnya. Jika kerjasama, kita akan bisa terbang lebih jauh. Jika kawan-kawan penari, penyanyi, pengrajin, mari kita mulai rekam, ambil gambar, unggah, jadikanlah sebuah karya. Inilah waktunya di mana kita membuktikan bahwa kita mencintai Indonesia. Karena karya lokal bisa tampil secara global. Kalau kita berani bicara, berani bergerak, dan berani untuk tampil, kita bisa menunjukkan bahwa budaya Indonesia bukan hanya masa lalu, tapi budaya Indonesia mampu memberikan harapan untuk masa depan. Kita bisa gunakan tagar merdeka, berkarya, kita bisa tunjukkan bahwa kita mampu bangkit dan bergerak di era digital ini. Inilah Indonesia yang tidak hanya cukup untuk bertahan, tapi mampu untuk memimpin sebuah gerakan kebudayaan. Tentu terakhir adalah kami, Suara Bumi, selalu akan membuka ruang-ruang diskusi, mempertanyakan kembali gagasan-gagasan, pikiran-pikiran tentang kebudayaan dan ekonomi di Indonesia. Harapannya tentu saja bagaimana gagasan-gagasan yang bisa kita temukan dalam diskusi ini mampu untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan langkah kita di hari ini dan di masa yang akan datang. Jika kawan-kawan menyukai konten-konten seperti ini, kawan-kawan bisa share dan like, dan untuk tidak ketinggalan pada episode selanjutnya, kawan-kawan juga bisa untuk subscribe channel ini dan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.